Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Ibu Eka untuk pelajaran Quran Hadis. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Irfa'u aidiyakum. Hayanadullah qabla ta'allum Quran Hadis bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dear Allah, give me more knowledge and increase my intelligence. Amin. Dan untuk selanjutnya, mari sama-sama kita simak rangkuman materi. Daftar isi Bab 1 Surat Al-Fatihah, Bab 2 Surat Al-Ikhlas, Bab 3 Hadis tentang persaudaraan. Kompetensi dasar yang harus dicapai. 3.2 Memahami arti dan isi kandungan Surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. 3.3 Memahami arti dan isi kandungan hadis tentang persaudaraan riwayat Muslim. Mari kita baca Surat Al-Fatihah bersama-sama dengan membaca satu ayat lalu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Penjelasan Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Adalah surat pertama dalam kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu, ia dinamakan pembuka. Dan ketujuh ayat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah tersebut diturunkan secara bersamaan di saat Nabi Muhammad masih bermukim di Mekah. Nama lain surat Al-Fatihah diantaranya Ummul Quran atau Ummul Kitab, artinya induk dari kitab suci. Dikarenakan segala permasalahan dan isi yang terkandung dalam Al-Quran menurut para ahli tafsir terangkum dalam surat Al-Fatihah tersebut. Adapun nama Al-Sab'u Al-Masani artinya 7 ayat yang diucapkan berulang-ulang. Maksudnya bahwa surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu diucapkan berulang-ulang oleh kaum muslimin dalam sehari semalam minimal sebanyak 17 kali bacaan, sesuai dengan jumlah rakaat sholat fardu. Sholat tidak akan sah apabila tidak membaca surat Al-Fatihah, karena membacanya merupakan rukun sholat. Isi kandungan surat Al-Fatihah. Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 berisi tentang keimanan yang menekankan beberapa hal, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, memohon, meminta, dan menyembah hanya kepada Allah, puji syukur hanya kepada Allah, Allah memberikan pahala dan menyayangi hambanya yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hanya Allah Raja di hari kiamat. Isi ayat ke-6 tentang ibadah, berupa perintah dan larangan yang harus dijalankan manusia. Ayat ke-7 menjelaskan kisah-kisah orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah dan kisah orang yang mendapat murka Allah. Orang yang murka akan tersesat di dunia dan di akhirat seperti orang kafir dan munafik. Bab 2 Surat Al-Ikhlas. Apa pendapatmu tentang gambar di bawah ini?
Ya, betul. Mereka sedang melaksanakan sholat berjamaah. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Esa artinya adalah tunggal atau satu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai orang tua dan anak. Allah tempat kita meminta segala sesuatu. Allah yang mengabulkan dan memberi rezeki kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dan manusia adalah makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang setara dengan Allah, baik wujud maupun kekuasaannya. Masya Allah, betapa besar kuasa Allah ya teman-teman. Yuk kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas dengan tartil dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Penjelasan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat, diturunkan di kota Mekah sesudah surat An-Nas. Surat Al-Ikhlas tergolong surat Makkiyah. Al-Ikhlas artinya kemurnian atau keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas merupakan surat yang ke-112 dari 114 surat yang ada di Al-Quran. Dalam surat Al-Ikhlas ditegaskan tentang keesaan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Pokok-pokok surat Al-Ikhlas yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Semua makhluk di muka bumi ini lemah, tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Kita hanya menyembah kepada Allah. Memohon selain kepada Allah adalah perbuatan syirik. Orang yang memohon selain kepada Allah disebut musyrik. Bab 3, hadis tentang persaudaraan. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahqiruhu. Riwayat Muslim. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Karena itu, janganlah menganiaya, jangan membiarkannya dianiaya, dan jangan menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis tentang persaudaraan. Ada 3 jenis ukhuwah persaudaraan yang perlu kamu ketahui. 1. Ukhuwah Islamiyah. 2. Ukhuwah Watoniyah. 3. Ukhuwah Basyariyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena sama-sama memeluk agama Islam. Umat Islam yang dimaksudkan bisa berada di belahan dunia manapun. Kemudian, ukhuwah watoniyah. Seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari bangsa yang satu, misalnya bangsa Indonesia. Ukhuwah model ini tidak dibatasi oleh agama, suku, jenis kelamin, dan sebagainya. Adapun dalam konsep ukhuwah basyariyah, seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari umat manusia yang satu yang menyebar di berbagai penjuru dunia. Dalam konteks ini, semua umat manusia sama-sama merupakan makhluk ciptaan Allah. Alhamdulillah, teman-teman, rangkuman materi sudah sama-sama kita simak bersama. Yuk kita latihan soal. Soal latihan, silakan kalian tulis di buku tulis, lalu dijawab dengan sempurna. 1. Sebutkan 2 nama lain dari surat Al-Fatihah. 2. Apakah perbedaan syirik dan musyrik?
3. Sebutkan 3 jenis ukhuwah. Selamat mengerjakan teman-teman. Pastikan mengerjakan dengan fokus. Baiklah teman-teman, ini yang dapat Bu Eka sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.